warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang ingin berdoa? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Siapa yang tidak datang hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyi dulu lagu Garuda Pancasila. Sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, apa yang mendukungmu? Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mana yang terkandung dalam lagu Garuda Pancasila adalah kita sebagai patriot bangsa, pembela bangsa, yang nantinya kita akan mempertahankan negara Indonesia. Ya. Ya. Untuk menyemangati kita tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat. Semangat, yes. Ya. Oke, terima kasih. Kita sudah refresh, ya. Kita sudah enak, ya. Oke. Anak-anak, pelajaran minggu lalu tentang apa? Energi listrik. Tentang manfaat listrik. Apa kegunaan listrik? Manfaat listrik apa? Penerangan, apa lagi? Untuk kipas angin, menghidup kipas angin, apa lagi? Masak. Untuk memasak, untuk apa lagi? Ya, banyak sekali. Nah, sekarang sumbernya dari mana itu listrik? PLTA, apalagi? PLTU, ada PLTD, itu adalah sumber listrik. Nah, listrik itu jumlahnya terbatas, sementara yang menggunakan banyak. Ya, makanya sering terjadi apa? Pemadaman listrik, mati lampu. Karena apa? Karena listriknya kurang. Nah, karena listriknya kurang, ya, makanya kita diharapkan untuk dapat menghemat listrik. Bapak Guru nanti akan membahas mengenai bagaimana mencari tenaga alternatif listrik. Pak Guru akan membacakan dulu mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang tema 4, yaitu globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, khususnya adalah pembelajaran 1. Tujuan daripada pembelajaran yang pertama adalah dengan membaca teks eksplanasi tentang peranan listrik dalam globalisasi, siswa dapat menulis informasi penting dari teks eksplanasi dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan video dan tanya jawab tentang sumber alternatif energi listrik, siswa mampu menganalisis cara menghasilkan sumber alternatif energi listrik dan diskusi kelompok tentang prinsip kerja sel surya dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan praktikum siswa dapat menciptakan usulan sumber alternatif energi listrik dengan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, kita kembali lagi ke listrik, ya, bahwa tadi dikatakan bahwa listrik itu adalah terbatas sekali mengenai jumlahnya, ya, sementara yang membutuhkan banyak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, itu sangat
membutuhkan energi listrik. Tidak hanya di Indonesia, tapi bahkan secara mendunia atau secara global. Nah, pada kesempatan ini Bapak Guru akan membacakan mengenai peranan listrik dalam globalisasi, terutama dalam teks eksplanasi. Dengarkan ya. Nah, penemuan listrik sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Tak dapat dipungkiri ketergantungan masyarakat masa kini terhadap listrik memang sangat tinggi. Selama 24 jam penuh, aktivitas manusia akan tergantung penuh dengan listrik. Listrik tidak lagi sekedar menjadi kebutuhan sekunder, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer. Listrik juga sangat berperan dalam proses globalisasi. Kita tidak dapat menyangkal pentingnya peran listrik dalam kehidupan manusia. Sebagian besar manusia menggunakan listrik untuk beraktivitas. Tanpa adanya listrik, globalisasi tidak akan berkembang pesat seperti sekarang. Karena dengan adanya listrik, maka terjadi arus informasi yang dapat dan dengan cepat dapat diakses oleh warga berbagai penjuru dunia. Penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya pasokan listrik. Selain kita harus menghemat penggunaan energi listrik, kita dapat menggunakan sumber energi alternatif untuk menghasilkan energi listrik. Nah, ini adalah teks eksplanasi yang sudah Bapak Guru bacakan. Nah, kemudian tugas anak-anak adalah mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang ada di dalam LKPD yang akan Bapak Guru bagikan sekarang ini. Akan dikerjakan, ditulis namanya, ya, tugas mandiri. Di dalam LKPD sudah ada teksnya juga, ya, sudah ada teksnya, di halaman sudah ada teksnya, silahkan dikerjakan. Jika membaca juga di sini boleh, di LKPD juga ada di situ. Baca. Namanya di halaman pertama ditulis. Iya.
silakan dikumpulkan.
Sudah dikumpulkan anak-anak? Sudah. Baiklah, ini tadi adalah materi tentang eksplanasi yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Baiklah, Pak Guru akan memberikan sebuah pertanyaan kepada anak-anak semua. Jadi bagaimana jika sumber energi ini terbatas jumlahnya sementara yang ingin memakai masih banyak? Bagaimana caranya? Mencari yang lain. Mencari yang lain. Maka harus mencari sumber yang lain. Maka harus mencari sumber yang lain, mencari alternatif yang lain, ya. Jadi kita harus mencari sumber alternatif energi listrik yang lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, untuk memperjelas pertanyaan tadi, maka mari kita lihat tayangan video berikut ini. Dengarkan ya. Semakin banyak pula biogas yang dihasilkan. Dengan biogas, warga tak membutuhkan energi listrik untuk memanfaatkan lampu rumah, setrika, televisi, dan kebutuhan rumah tangga yang Dibaca ya, ini tulisannya. Tenaga alternatif untuk menghasilkan listrik, ya, tenaga alternatif untuk menghasilkan listrik. Pak Guru tanya sekarang, dalam video tadi apa yang ditampilkan? Bahan-bahan alternatif apa yang ditampilkan untuk dapat menghasilkan listrik? Kotoran sapi, apalagi? Limbah sawit, apa lagi? Apa lagi? Ada limbah sawit betul, kotoran sapi betul. Satu lagi coba. Limbah kayu. Tadi ada limbah kayu, pabrik kayu tadi itu. Ya, jadi limbah kayu. Ya. Jadi tadi ada disebutkan tapi pertama tadi apa? Limbah kotoran sapi atau kotoran hewan. Ya. Jadi limbah kotoran hewan tadi bisa dipakai untuk tenaga alternatif energi listrik, tapi diolah tadi ada pengolahnya. Kemudian apa tadi?
limbah dari cangkang sawit. Ya, yang ketiga adalah dari limbah kayu. Itu adalah tenaga-tenaga alternatif untuk dapat menghasilkan energi listrik. Oke, kita bentuk sudah berkelompok ini? Sudah berkelompok? Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan tugasnya untuk dikerjakan. Ya. Dari kelompok 1 dulu. Ya, kerjakan kelompok nomor 1. Tugas yang Pak Guru berikan tadi adalah tugas individu. Nanti kalau tugas kelompok berarti dikerjakan secara berkelompok. Kalau tugas individu dikerjakan masing-masing. Ya. Tadi yang sudah kerjakan adalah tugas individu. Selanjutnya Pak Guru akan menayangkan video tentang tenaga alternatif energi listrik yang lain yang disebut adalah panel surya. Ya. Itu tadi tenaga alternatif untuk menghasilkan listrik. Ya, tenaga alternatif untuk menghasilkan listrik. Pak Guru tanya sekarang, dalam video tadi apa yang ditampilkan? Bahan-bahan alternatif apa yang ditampilkan untuk dapat menghasilkan listrik? Kotoran sapi, apa lagi? Limbah sawit, apa lagi? Apa lagi? Ada limbah sawit betul, kotoran sapi betul. Satu lagi coba. Limbah kayu. Tadi ada limbah kayu, pabrik kayu tadi itu. Ya, jadi limbah kayu. Ya. Jadi tadi ada disebutkan tadi. Pertama tadi apa? Limbah kotoran sapi atau kotoran hewan. Ya. Jadi limbah kotoran hewan tadi bisa dipakai untuk tenaga alternatif energi listrik, tapi diolah tadi ada pengolahannya. Kemudian apa tadi? Limbah dari cangkang sawit. Yang ketiga adalah dari limbah kayu. Itu adalah tenaga-tenaga alternatif untuk dapat menghasilkan energi listrik. Oke, kita bentuk sudah berkelompok ini? Sudah berkelompok? Dulu ya. Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan tugasnya untuk dikerjakan. Ya. Dari kelompok 1 dulu. Kerjakan kelompok nomor 1. Ya, silakan kerjakan. Tadi sudah Pak Guru tanyakan tadi, sumber alternatif energi listrik.
listrik tadi. Baru dijawab oleh teman-temanku tadi, sudah menjawab semua, tinggal dipindah di tulisan. Satu menit selesai dong? Gampang. Sudah selesai? Nah, sudah, dari kelompok 1 dikumpul. Satu orang saja, bawa ke depan. Dikumpul semua. Kelompok 2. Kelompok 2. Eri, kumpul. Semua, langsung semua saja, kumpul. Satu orang saja ke depan. Jadi tugas yang Pak Guru berikan tadi adalah tugas individu. Nanti kalau tugas kelompok berarti dikerjakan secara berkelompok. Kalau tugas individu dikerjakan masing-masing. Ya. Tadi yang sudah kerjakan adalah tugas individu. Selanjutnya Pak Guru akan menayangkan video tentang tenaga alternatif energi listrik yang lain, yang disebut adalah panel surya. Cut dulu. Untuk mengetahui tentang sumber alternatif energi listrik yang lain, kita akan putarkan tentang video tentang panel surya. Mari kita lihat bersama-sama. Panel surya merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi alternatif yang berasal dari matahari. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara kerja dari panel surya. Energi yang dihasilkan oleh matahari disebut energi surya. Energi surya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik melalui panel surya atau biasa disebut solar cell. Panel surya dipasang menghadap ke atas untuk menangkap sinar matahari. Panel surya terdiri dari dua lapisan semikonduktor. Bagian atas bermuatan positif, bagian bawah bermuatan negatif. Bagian bermuatan negatif akan menangkap energi dari matahari, lalu akan dilepaskan ke lapisan bermuatan positif. Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan tegangan yang menghasilkan arus listrik. Listrik akan distabilkan arusnya oleh alat konversi dan siap digunakan. Tadi adalah tenaga listrik menggunakan panel surya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah diskusi kelompok. Jadi akan saya berikan LKPD-nya, untuk anak-anak untuk diisi.
mengenai panel surya. Silakan dikerjakan berkelompok, didiskusikan sama temannya. Agak merapat sedikit gak apa-apa, sambil diskusinya agak merapat sedikit duduknya. Yang penting maskernya tetap ditutup. Kita agak merapat sedikit. Waktunya 5 menit. Oke, sudah selesai anak-anak? Kabinetnya? Ya, kalau sudah dikumpulkan. Ya. Kelompok 1, kelompok 3, Oke, kembali ke tempat lagi. Saya dulu. Setelah kita mengerjakan LKPD, sudah selesai dikumpulkan tugasnya. Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki
praktikum membuat karya sumber alternatif energi listrik, yaitu membuat oven tenaga surya sederhana. Anak-anak sudah menyiapkan bahannya atau belum? Sudah. Untuk memulainya dari kelompok 1 silakan dibacakan bahannya dan kegiatannya. Bahannya adalah kardus bekas dan aluminium foil dan plastik wrap dan kertas karbon, pengaris, skuter, kunting, penyangga, sumpit, roti tawar, butiran coklat, dan mentega. Cara membuat ovennya: 1. Garislah tepisan sisi bagian atas kardus hingga menyerupai bentuk jendela dengan tebal sisinya 2 cm, lalu potonglah dengan mengikuti garis yang telah dibuat tersebut menggunakan cutter. Ingat, berhati-hatilah saat menggunakan gunting dan cutter, mintalah bimbingan gurumu. 2. Berilah angkat seluruh pembukaan bagian dalam kardus dengan menggunakan aluminium foil, kertas karbon, aluminium foil lagi, dan plastik wrap. Langkah-langkahnya untuk mengoven kue: 1. Buatlah roti lapis berisikan mentega dan butiran coklat, lalu bungkuslah roti isi tersebut dengan menggunakan aluminium foil. Dan 2. Letakkan roti di dalam oven kardus yang telah dibuat. 3. Jemurlah oven tersebut dalam keadaan tertutup di tempat yang terpapar sinar matahari. 4. Tunggulah selama 15 menit. Bukalah oven tersebut dengan bantuan sumpit, tujuan untuk menghindari panas dari oven, dan lihatlah apa yang terjadi dengan rotimu. Jika belum tampak kecoklatan, tutuplah kembali oven dan jemurlah oven selama 15 menit lagi. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok 2 silakan dibacakan dulu. Bahan kardus bekas aluminium foil, kertas wrap, kertas karbon, pengaris, skuter, gunting, pengayak, sumpit, roti tawar, butiran coklat, dan mentega. Cara membuat oven: 1. Garislah tepisan sisi bagian atas kardus hingga menyerupai bentuk jendela dengan tebal sisinya 2 cm, lalu potonglah dengan mengikuti garis yang telah dibuat tersebut menggunakan cutter. Ingat, berhati-hatilah saat menggunakan gunting dan cutter, mintalah bimbingan gurumu. 2. Memberilah lapisan seluruh permukaan bagian dalam kardus dengan menggunakan aluminium foil, kertas karbon, aluminium foil lagi, dan plastik wrap. Langkah-langkah untuk membuat kue: 1. Buatlah roti lapis berisikan mentega dan butiran coklat, lalu bungkuslah roti isi tersebut dengan menggunakan aluminium foil. 2. Letakkan roti di dalam foil kardus yang telah dibuat. 2. Jemurlah oven tersebut dalam keadaan tertutup di tempat yang terpapar sinar matahari. 4. Tunggulah selama 15 menit. Bukalah oven tersebut dengan bantuan sumpit. Tujuannya untuk menghindari panas dari oven, dan lihatlah apa yang terjadi dengan rotimu. Jika belum tampak gelap, tutuplah kembali oven dan jemurlah oven selama 15 menit lagi. Sudah, sekarang masing-masing silakan dikerjakan untuk membuat oven sederhana. Silakan. Kerjasama, saling membantu, silakan. Apa yang disiapkan pertama, yang dipasang pertama apa? Silakan. Ada yang menyiapkan soltipnya. Siapkan namanya. Walaupun 3 orang di situ. Juga satu orang. Gimana tidak? Kesulitan tidak? Alam. Siapkan.
Ada yang bak gunting, ada yang bak pasang. Ada yang bak pasang sini, ada yang bak gunting kan. Ada bau tadi sudah? Ini pasang posisi dulu. Sudah, pasang. Selesai anak? Sekarang kasih tunjuk dulu dari kelompok 2, kasih tunjuk teman-teman dulu berdiri. Ya, bagaimana nih hasilnya? Bagus. Sudah bagus. Kasih tunjuk dulu di kelompok 3. Ya. Ya, kasih tunjuk agak tinggi. Biar bagaimana kelompok 2? Bagus. Kelompok 1? Bagus. Kelompok 1 kasih tunjuk. Bagus. Bagaimana? Bagus. Bagus, ya. Oke. Sekarang Pak Guru tanggapi bahwa semuanya sudah bagus hasilnya. Mungkin ada beberapa yang kurang, mungkin masalah untuk solvingnya kurang rapi sedikit ya, tapi nggak apa-apa, bisa dipakai untuk bercoba. Nah, sekarang langkah selanjutnya masing-masing kelompok ambil kue, diolesi baru dimasukkan di dalam. Ya, silakan dari kelompok 1 diolesi. Yang rata. Ini sudah. Ya, sudah bawa ke belakang, nanti di belakang, di sana. Oke, kelompok 2. Jadi,
Kelompok 3, mulai lagi. Yang sudah silakan dibungkus, kasih masuk di dalam. Ya. Terus lagi dari mana? Nggak tahu. Nggak tahu dari mana. Ini dari situ. Dibantu kemarin sudah. Yuk, tabrakan. Tarik sekarang. Selebar di situ itu Ya, mau begini sampai di sana. Ternyata itu Piringnya tante. Kelompok 1 coba diangkat. Ya, sudah isinya sudah ada kuenya ini? Sudah. Oh, sudah. Ya, siap. Kelompok 3 sudah. sudah angkat belum? Ya, sudah ada kuenya? Sudah. Sudah. Kelompok 2 Sudah. sudah ada kuenya? Sudah. Sekarang langkah selanjutnya adalah di apa? Dijemur di bawah terik mata. Kelompok 1 diikuti nanti kelompok 2. Kelompok 1 dulu keluar. Ya, keluar 3 orang keluar. Kelompok 2 dan keluar. Kelompok 3 dengan kelompoknya. Kelompok 1 sini. Coba taruh tempat yang panas. Aku tapi balik ke sana. Balik pelan. Ya, masuk ke sana. Kita lanjutkan lagi. Sekarang mengambil percobaan kita yang sudah kita panaskan di bawah sinar matahari. Ya, ovennya kita ambil, kita lihat hasilnya kuenya. Ya, silakan perwakilan dari satu kelompok satu orang. Amin. Terus Anca, terus sana. Jangan keliru lagi tempatnya tadi. Ya, ke tempatnya masing-masing. Silakan. Ya. Jadi ini oven sederhana yang tadi sudah kita taruh di bawah sinar matahari selama 15 menit. Akan kita buka hasilnya. Ya, buka saja. Ya, kalau belum kekuningan, belum masak berarti ya. Sudah kuning itu? Karena sudah kuning,
KPD tentang laporan praktikum sumber alternatif energi listrik, yaitu tentang pembuatan oven tenaga surya sederhana, ya, sesuai dengan hasil yang kamu tulis, ya, silakan dikerjakan. Nanti kemudian dilaporkan kalau sudah selesai. Oke, sudah selesai anak-anak? KPD-nya? Ya, kalau sudah dikumpulkan. Ya. Nomor 1, nomor 3, jadi kembali ke tempat lagi. Saya dulu. Setelah kita mengerjakan LKPD, sudah selesai dikumpulkan tugasnya. Kemudian anak-anak, kita simpulkan kegiatan belajar pada hari ini. Ya. Coba siapa nyimpulkan? Nah, Aca, silakan. Kesimpulan prinsip kerja sel surya adalah: 1. Energi surya menjadi tenaga listrik melalui panel surya yang disebut solar cell. Ya. 2. Panel surya dipasangkan ke atas untuk menangkap sinar matahari. Ya. 3. Panel surya terdiri dari 2 lapisan semikonduktor, yaitu bagian atas bermuatan positif, bagian bawah bermuatan negatif. Ya. 4. Bagian yang bermuatan negatif akan menangkap sinar dari matahari dan akan dilepaskan ke lapisan yang bermuatan positif. Karena itu terjadi perbedaan tegangan yang menghasilkan arus listrik. 5. Listrik akan distabilkan arusnya oleh alat konversi dan siap untuk digunakan. Oke, terima kasih sudah menyimpulkan. Kemudian Abdal mau menyimpulkan, silakan. Sumber alternatif energi listrik: 1 dari limbah kotoran hewan, 2 limbah perkebunan, 3 limbah kayu, 4 limbah pertanian, 5 limbah sampah. Ya. Dari kesimpulan tadi masih ada yang lupa disimpulkan, yaitu tentang teks eksplanasi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menemukan informasi seperti hadis memahami makna dalam setiap kalimat, tidak mengabaikan hadis atau mengakau gimana apa. Ya, oke, terima kasih. Jadi anak-anak semua sudah disimpulkan mengenai pembelajaran pada hari ini. Ya, jadi Aca dengan Abdul sudah menyimpulkan, tetapi masih ada yang kekurangan, yaitu mengenai pembuatan oven tenaga surya, pembuatan oven sederhana tenaga surya yang sudah kita praktekkan tadi. Ya, jadi ternyata hasilnya bagaimana hasilnya? Tadi ada yang sudah masak, ada yang belum, karena pengaruh sinar matahari. Jadi yang jelas anak-anak sudah akan praktek untuk pembuatan oven sederhana tenaga surya. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Sebelum kita akhiri, siapa yang mimpin berdoa? Nah, Aca mungkin berdoa, silakan. Untuk sebelum kita berdoa, menurut kita masing-masing berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Jadi perhatikan, terima kasih anak-anak. Jadi pertemuan berikutnya adalah kita akan masuk ke tema 5. Jadi tema 4 sudah selesai, kita masuk ke tema 5. Kemudian jangan lupa tetap kita jaga protokol kesehatan di rumah.
Ikuti kelompok 2 dan kelompok 3.